Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Minggu kemarin saya paksa iGPU si Core Ultra 5225 ini, tapi ternyata hasilnya sampah katanya ya, ketika dipakai main game ya. Tapi kalau untuk teknologi AI-nya ini bukan sampah ya, ini benar-benar mantap banget. Nanti juga saya akan coba buktikan ya kemampuan si AI dari si prosesor ini. Nah, sebagai compare nantinya ya, saya kemarin pakai iGPU ya, dan sekarang saya mau tancapkan RTX 5070-nya. Ya kalau kalian kemarin ya bilang sampah ya ketika dipakai main game, iGPU Core Ultra 5 ini memang sebetulnya bukan untuk main game ya. Hanya si Intel ya membuat iGPU di Core Ultra 5 ini hanya untuk display aja. Cuman ya kemarin saya paksain aja. Beda kalau kita pakai beli Ryzen ya yang serinya G, 8600G, 8700G. Nah memang itu untuk iGPU-nya dikhususkan bisa main game dengan resolusi yang kecil dan presetnya juga kecil. Kalau ini mah untuk display aja. Sekarang, nah gimana performanya ya? Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, saya udah pasangkan RTX 5070-nya. Nah, berikut si Core Ultra 5-nya. Nah, ternyata saya juga nemu ya ketika coba-coba komponen ini, kenapa si memori RAM ya harganya mahal dan dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi AI. Ternyata ketika saya tes ya, nanti ada tesnya. Sekarang kita akan langsung saja ke pengujian atau compare ya iGPU, terus si Core Ultra 5-nya dipasangkan 5070. Gimana performanya, gimana hasilnya? Kita akan tes sekarang. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya nggak bahas lengkap spek GPU-nya ya, supaya mempersingkat waktu. Saya pakai Asus Dual RTX 5070 12GB 192-bit GDDR7. Game pertama Delta Force ya. Ini settingannya masih sama lah ya, 1080p seperti pakai iGPU yang kemarin. FPS kan cuman 20 21 gitu ya. Aduh, nge-lag banget ya. Ketika ditancap RTX 5070, kalian bisa perhatikan di kanan ya. Gila, ini berkali-kali lipat performa gamingnya. FPS sampai tumpah-tumpah. Usai RTX 5070 di sini masih 50%-an ya, naik turun karena kayaknya masih ringan katanya 1080p ini. Kita lihat dulu ya, user RAM juga nggak terlalu terbebani ya, karena VRAM dari GPU sedikit membantu. Tidak hanya itu, bahkan kita bisa naikkan resolusi sampai 4K teman-teman. Nih saya coba ya setting ke 4K dan FPS juga masih stabil. Kita mendapatkan 130 sampai 150-an ya, tergantung frame gameplaynya di gamenya si Delta Force ini. Tapi untuk user RTX 5070-nya di sini udah di atas 90%, dan detail visual ketika 4K asli ini tajam banget. Betah nih kalau kayak gini mainnya. Core Ultra 5-nya juga masih di 60%-an ya, naik turun dikit lah ya, belum nyentuh 100%. Jadi Core Ultra 5 ini masih sanggup mengimbangi RTX 5070 sambil record game pakai OBS aplikasinya. Sadis banget. Lanjut game kedua, Horizon Zero Dawn ya. Resolusi 1080p dulu nih ya, biar ada perbandingan. CPU usage di sini masih mirip lah ya, naik turun di 40-50%-an. Kalian bisa lihat peningkatan FPS setelah ditancapkan RTX 5070-nya. Di sebelah kiri, nah itu FPS bawaan Core Ultra 5 ya, pakai GPU. Kecil banget. Dan di kanan FPS ketika ditancap 5070, waduh, naik signifikan. Dan detail gamenya juga ini kelihatan berbeda. Lebih pipit, lebih tajam ya. Terus di sini saya juga setting di resolusi 4K juga dengan detail yang semakin tajam visualnya. Kalian bisa bandingin lah ya antara pakai iGPU 1080p dan 4K. Wah, mantap banget. Lanjut game ketiga, di sini saya penasaran aja si God of War ya. Seperti biasa di kiri ini ngandelin iGPU-nya, FPS-nya kalian bisa lihat juga kecil ya, dan burik juga. Di kanan sudah ditancap RTX 5070-nya. Perbedaan di sini terlihat sangat signifikan. Selain dari visual yang jauh lebih tajam, konsumsi watt juga memang semakin tinggi. Sistem PC ini menyentuh 340 watt ya, kalau kemarin cuma 80-90 watt gitu ya, masih irit-irit ketika menjalankan game. Oh iya teman-teman, panas dari CPU di video pengujian kemarin nyentuh 105 derajat Celcius ya. Aduh, maaf banget ya, ternyata saya salah pasang pin coolernya, malah ke pin casing ya di motherboardnya, makanya jadi panas. Nah kalau sekarang udah bener nih, pasang pinnya tuh ke pin
mesin CPU. Jadi suhu lebih stabil karena si stock cooler ini bekerja maksimum ya, paling di 80 sampai 85 derajat Celcius, paling tingginya jadi nggak terlalu panas. Intinya stock cooler ini masih aman ya untuk dipakai main game. Ya terima kasih stock cooler Intel. Nah, menurut saya sih ini yang paling sakti ya ketika kita pakai RTX 5070 plus Core Ultra 5-nya. Kita bisa jalankan aplikasi AI tanpa batasan. Misalkan di sini saya instalkan aplikasi Pinocchio ya, terus install One 2.1 ya, ataupun AI apapun lah, di sini kan banyak banget tuh ya. Di aplikasi si Pinocchio tuh banyak banget tersedia aplikasi AI yang kalian butuhkan, ya cari-cari aja di sini, kalian bereksperimen sendiri. Di sini saya pakai One 2.1 ya, text to video atau image to video, bikin konten semua dari AI bisa banget di sini, dan tentunya gratis karena mengandalkan performa dari GPU dan si prosesornya. Sebetulnya ya ini bisa aja ya pakai aplikasi yang berbayar lain seperti Dreamina atau Gemini AI VO, tapi tetap harus berbayar dan itu juga ada limitasinya. Kalau kamu bergelut di dunia AI, pasti berasa banget nih ya manfaat yang ada di hardware canggih kayak gini. Jadi poinnya sih, jika kalian sering menggunakan aplikasi AI, ya saya sarankan menggunakan GPU yang terbaru karena ini sangat ngebantu ya ketika kita membuat sebuah konten yang mengandalkan teknologi AI gitu. Oh iya, jangan lupa juga kalau kalian mau menggunakan aplikasi AI kayak si Pinocchio atau One 2.1 ini, driver si RTX 5070-nya pakai Nvidia Studio Driver, jangan yang game ready ya, supaya si performa GPU-nya lebih maksimal. Gimana setelah tadi kalian melihat performa si Core Ultra 5 ya diduetkan dengan 5070? Menurut saya sih ini kolaborasi atau rakitan PC ya. Kalau misalnya kalian mau rakit PC, pas banget. Si Core Ultra 5 di sini tadi usage-nya ketika main game belum 100%. Bahkan di 60, 70 itu jarang banget. Itu pun dalam kondisi dipakai nge-record gamenya menggunakan OBS. Jadi kan kalau kita rekam game menggunakan OBS, otomatis si prosesor yang kerjanya ya itu masih di 60-70%-an. Jadi masih ada spend 30%. Kalau dipakai untuk live streaming udah pasti lancar banget ya. 4K juga tadi masih oke ya. FPS-nya game-game yang kekinian atau yang sering dimainkan, FPS-nya masih bisa tinggi. Terus untuk RTX 5070. Nah, ini yang investasi yang kalau misalkan kalian ngulik-ngulik aplikasi AI, suka bikin AI, 5070 ini benar-benar bisa dimanfaatin banget ya. Kalau misalkan tadi saya tesnya pakai aplikasi Pinocchio ya, terus download One 2.1 ya. Nah, di sana kita bisa bikin AI text to video atau image to video atau bikin video singkat nantinya digabungin jadi suatu cerita yang menarik gitu ya. Nah, itu tidak ada batasan limitasi. Kita generate sepuas mungkin, gak ada limitasi. Izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran jadi lebih berkesan dengan kaos couple yang halus lembut dan bikin keluarga tampil kompak. Atau bisa kita pakai Comfy UI. Ini lebih cepat generate-nya, sangat mengandalkan hardware yang kita punya, dan plusnya tidak ada batasan kredit. Berapa kali pun kita mau generate terus-terusan, gaskeun aja. Di sini saya pakai Core Ultra 5 RTX 5070 dan DDR5 32GB. Saat proses generate, RAM saya sudah berjalan 90% lebih. Nah, ini salah satu alasan kenapa RAM dibutuhkan untuk aplikasi AI. Dan kedua, RTX 5070 sudah full load ya, dibantu oleh Core Ultra 5-nya untuk menghasilkan generate video AI. Dan kalian bisa menikmati hasil video AI-nya tanpa ada watermark sama sekali ya. Tinggal berkreasi aja nantinya. Mau buat film full video AI, di sini bisa banget. Wah, canggih kan? Kalau kita pakai aplikasi yang berbayar seperti Dreamina AI atau Gemini AI atau VO3, itu kan ada limitasinya teman-teman ya. Jadi walaupun kita udah berbayar aplikasinya, tetap kita dibatasi untuk generate-nya. Jadi nggak bebas. Karena kan kalau kita generate suatu video atau generate foto, itu butuh kredit ya. Nah, walaupun kita berbayar kayak si Gemini AI, itu generate untuk videonya tuh dibatasi cuman sehari 3 kali generate video ya di VO-nya ya. Itu kan terbatas juga, lama. Nah, makanya di sini ya, walaupun harganya mahal, tapi kalau kita ngikutin zaman terus sering bikin AI
ini benar-benar investasi jangka panjang. Ya kayak gitu sih apa yang bisa saya bagikan, karena saya juga mau coba-coba bikin video AI ya pakai aplikasi yang tadi menggunakan ini gitu. Walaupun mahal ya nantinya bisa jadi investasi yang jangka panjang. Oke, gitu aja lah ya, dan performanya kalian bisa simpulkan. Nah teman-teman, apakah nanti kita coba buat video AI ya di YouTube ya, kan ada karakter siapa gitu kita buat dan hasilnya seperti apa? Setuju atau tidak? Nanti kalian komentar aja di bawah. Itu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.